Salam saudara, ketemu lagi kita berada di observasi nomor 16. Yang akan kita observasi adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mengawali observasi ini, saya bawa ke Anda satu ucapan dari Yesus. Guru agung kita, dia berkata begini. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dicatat oleh Matius di Matius 10 ayat 27. Apakah maksud ucapan Yesus mengatakan dirinya bicara dalam gelap dan berbisik-bisik di telinga kita? Pernahkah Anda mengobservasi ucapan Yesus itu? Dia berkata bahwa dia berbicara di tempat gelap dan berbisik-bisik di telinga kita. Saya ingat Anda, pernahkah dia bicara di kamar gelap, dalam gua, atau masuk di kolong meja di tempat gelap kemudian berbicara kepada kita berbisik-bisik? Jika tidak pernah, lalu apa maksud Yesus? Oke, kita lewatkan dulu itu. Nanti akan Anda mengerti sendiri. Karena tujuan kita sebenarnya di nomor 16 ini adalah mengobservasi Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ayo kita baca dulu ayatnya ya. Kata Yohanes Pembaptis kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku." Jawab Yesus, "Biarlah terjadi demikian, sebab begitulah kita menggenapi seluruh kebenaran." Lalu Yohanes Pembaptis menuruti Yesus. Ayat 16-nya, setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti seekor merpati berkepak-kepak di atasnya. Dan terdengarlah suara dari sorga dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Perikop baptis di Sungai Yordan ini dicatat dalam 3 kitab. Selain Matius, juga di Markus dan oleh Lukas. Inilah salah satu ayat pilar yang menopang doktrin Tritunggal. Ya, ayat itu adalah alibi paling top, salah satu alibi paling top di antara sejumlah alibi dari para pengajar Tritunggal mengatakan tidak mungkin Yesus itu Allah yang tunggal. Menurut doktrin Allah Tritunggal, suara terdengar dari sorga itu adalah suara Bapa. Anak yang dibaptis di Sungai Yordan itu ya Allah Putra, anaknya si Allah Bapa. Burung merpati yang berkepak-kepak itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Jelas ada 3. Dan kalau kita tidak mengakui bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi, Anda tidak mau mengaku bahwa Yesus hanya salah satu dari 3 Allah. Perhatikan ya, perhatikan. Ini bukan soal kebagaimanaan, tapi hukumnya. Hukum. Karena doktrin sekarang itu, doktrin itu kan ajaran yang dijadikan hukum. Yang kalau Anda nggak percaya, Anda binasa. Itu doktrinnya. Ya, dalam mengelaborasi doktrin Allah Tritunggal ini, doktrin tadi, kata mereka, bisakah Bapa berkomunikasi dengan keanakannya tanpa Tritunggal?
Perlukah Bapa berbicara dari sorga kepada Yesus bila bukan Tritunggal? Lalu ditambahkan lagi, tidak mungkin kita bicara isi Alkitab tanpa Allah Tritunggal. Karena sejak lembar pertama, Alkitab itu mengatakan Allah ialah Allah Tritunggal. Jadi kalau nggak percaya Allah itu Tritunggal, nggak percaya Yesus itu hanya salah satu dari tiga Allah, tiga pribadi Allah, Anda binasa. Nggak boleh percaya hanya Yesus saja. Kalimat demikian diucapkan banyak oleh guru, antara lain Dr. Esra Soru, Dr. Bambang Nursena. Ya, umumnya guru-guru Tritunggal mengatakan itu semua. Maksud mereka, Yesus dibaptis di Sungai Yordan inilah komunikasi antara Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, begitu juga dengan saksi Yahova ya. Saksi Yahova atau aliran Yahweh juga sebenarnya mengatakan hal yang sama. Walaupun kalimat-kalimatnya berbeda, tetapi rohnya sama. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah satu-satunya. Inilah yang perselisihan kita. Dulu, saya pun sebenarnya mengimani doktrin Allah Tritunggal. Saya juga belajar saksi Yehova. Dan saya rasa banyak di antara Anda juga mengerti apa yang saya maksud. Tapi Anda ragu, atau mungkin Anda nggak mengerti justru apa yang Anda imani. Anda cuma pikir ada nama Yesus di sana, ya cukup gitu. Nggak bisa gitu saudara. Yesus itu ada Yesus yang lain. Rasul Paulus bilang ada Yesus yang lain. Jadi pasti ada yang sesat di antara kita. Jadi marilah kita observasi. Ya, mari kita observasi karena sebenarnya perikop itu ialah pesan terselubung. Ini pesan terselubung. Sebenarnya sama seperti jeritan Yesus kepada Allah atau kepada Bapa di tiang salib ketika dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau sangkal aku? Termasuk juga perintah Yesus kepada murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sudah tahu ternyata itu bukan Tritunggal. Sebenarnya di sini pun, di baptis Sungai Yordan ini, pernyataan terselubung dari Yesus menyatakan dirinya Allah yang tunggal. Sementara Anda berpikir, inilah bagian yang paling secara jelas menyatakan dirinya Allah yang Tritunggal, Anda akan menyadari nanti, inilah sebenarnya yang paling menunjukkan Yesus itu Allah yang tunggal. Straight to the point, karena itu adalah bahasa tersandi, saya langsung buka sandinya kepada Anda. Ini kan doktrin Tritunggal nih, suara terdengar dari sorga nih Bapa. Yesus dibaptis di Sungai Yordan nih Tuhan nih. Roh Kudus Allah ketiga turun seperti merpati. Ini sandinya. Menggenapi seluruh kebenaran. Langit terbuka, ini juga sandi. Roh Allah turun, ini juga sandi. Seperti seekor merpati berkepak-kepak, ini juga sandi. Boleh dong ditulis seperti seekor merpati nenggek atau hinggap gitu ya. Tentu ada tujuannya ditulis berkepak-kepak. Saya menyelidiki Alkitab dari konteks sandi. Kalau Alkitab itu asal-asal ditulis enggak sih gitu loh. Kalau Alkitab itu sebenarnya ada kesalahan tulisan enggak sih? Saya temukan tidak. Saya melihat tangan mereka itu sebenarnya hanya alat saja yang dipakai oleh Roh Kudus. Jadi isi pikiran mereka sebenarnya roh dari Allah itu sendiri. Jadi ini ditulis memang sengaja dan ada artinya kenapa ditulis berkepak-kepak, bukan ditulis nenggek atau hinggap. Kita akan tahu nanti. Lalu terdengar suara dari sorga, ayat 17 tuh. Ini juga sandi.
terdengarlah suara di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keenam sandi ini, kalau Anda bisa singkap semua ini, Anda akan tiba pada satu kesimpulan yang jelas bahwa tidak ada Tritunggal. Justru inilah pernyataan yang sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah yang tunggal. Oke, dengan semua sandi itu, sebenarnya kita sedang dipimpin kepada pengertian yang tidak mungkin diartikan lain daripada yang telah ditentukan. Memang ini artinya telah ditentukan dalam Alkitab. Arti dari semua sandi ini telah dituliskan apa artinya. Ini namanya arti terpimpin. Ini sandi ini memang membimbing kita kepada satu pesan yang tidak mungkin kita artikan lain. Jadi Anda menafsirkan berbeda akan ketahuan. Kalau Anda tafsirkan ini menggenapi seluruh kebenaran, akan ketahuan kalau Anda menafsirkannya berbeda dengan yang tertulis di Alkitab. Langit terbuka, akan ketahuan. Tafsir Anda akan ketahuan. Roh Allah turun, akan ketahuan juga. Semua. Kalau Anda menafsirkannya hanya berdasarkan tafsir-tafsir akan ketahuan. Dan justru ini penting saya bawa kepada Anda. Karena memang saya merasa bahwa doktrin Tritunggal melenceng dari sini. Melenceng dari sini. Saya merasa guru-guru Tritunggal justru nggak sadar kalau ada sandi ini. Beberapa kali saya berdiskusi dengan guru Tritunggal, mereka terperangah. Oh, gitu ya, nggak mungkin. Nggak ada pesan terselubung di sana. Itu kata mereka. Hal pesan terselubung ini perlu saya katakan lagi, dan lagi, dan lagi. Karena sampai hari ini, setelah nomor 15, observasinya berjalan sampai nomor 15, kebetulan masih ada keberatan dari Pak Yusak. Beliau itu seorang pengajar saksi Yehova, senior beliau. Dia keberatan, sangat keberatan tentang Yesus Allah yang tunggal. Beliau mengajukan Yohanes 12 ayat 12 ini. Yohanes 12 ayat 28, 17 ayat 3, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 9. Ini semua ayat-ayat yang jelas di mana Yesus bicara menempatkan dirinya sebagai pribadi kedua. Yesus di sini berkata, aku diutus oleh Bapa. Seperti itu. Jadi Anda lihat bahwa dalam observasi ini, saya bersikap fair dari awal sampai sekarang. Tidak menghindari apa yang ditanyakan, yang mungkin sulit bagi mereka. Sementara saya menggurui, padahal saya sendiri nggak tahu apa yang saya katakan. Jadi saya jadi kayak guru palsu gitu. Bisa jadi kan? Tapi marilah kita lihat apa sebetulnya. Bagi SSY, Saksi Yehova, kita tahu bahwa Yehova itulah Allah. Jadi Yesus itu bukan Yehova. Yesus itu adalah ciptaan daripada Yehova. Yesus itu utusan. Kalau mau dibuat spesifik, Yesus itu adalah malaikat Michael, malaikat yang paling pertama diciptakan oleh Yehova, itu ya. Ada juga pertanyaan dari seorang teman saya, Richard namanya, juga jemaat saksi Yehova, tentang 1 Yohanes 4 ayat 9. Ketika Yohanes menyebut Yesus itu anak tunggal Allah. Pertanyaan dari saudara Richard ini akan kita observasi di nomor 17 ya, satu nomor di depan, disambung lagi ke nomor 18, itu mengenai anak tunggal. Di Yohanes 3 ayat 16 kan kita melihat Yohanes menulis, demikian besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga diserahkannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya memperoleh
selamat. Saya tidak akan mendoktrin kepada Anda. Saya tidak akan mengartikannya menurut pikiran saya. No. Yang saya lakukan dalam observasi ini adalah sementara Anda bingung dengan ayat di Yohanes 3:16 tadi, saya akan bawakan skriptura yang menjelaskan apa sebenarnya arti Yohanes 3 ayat 16 itu. Itu yang saya lakukan. Saya hanya menunjukkan skripturanya. Karena mungkin itulah yang Anda tidak sadari. Nah, saya nggak mau menang sendiri. Saya bawakan buktinya. Bukti bahwa ucapan Yesus itu adalah pesan yang tersandi atau terselubung. Saya bawakan kepada Anda ini. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah dari atap rumah. Matius 10 ayat 27. Bro, pernahkah Anda melihat Yesus masuk ke dalam kolong, dalam kamar gelap, kemudian bicara kepada kita, berbisik-bisik? Enggak pernah. Jadi maksudnya ini sebenarnya, apa yang kukatakan kepadamu secara terselubung. Apa yang kukatakan kepadamu dalam bentuk dark saying atau ucapan yang diumpamakan atau disamarkan. Itu sebenarnya maksudnya ini. Nah, ini kan terselubung namanya, bro. Dia katakan, katakanlah itu dalam terang. Nah, inilah yang saya katakan sekarang. Pesan-pesan Yesus yang terselubung, ayo kita buka dan kita nyatakan dalam terang. Kemudian dia katakan lagi, Yesus sendiri yang ngomong, apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah dari atap rumah. Dibisikkan ini, Yesus kan nggak bisik-bisik sama kita. Tapi kan firman-Nya ada bersama kita, tertulis di kitab-kitab itu. Jadi ketika kita baca firman-Nya itu, kan kita berbisik. Saya yakin Anda juga ketika baca firman di rumah berbisik, toh. Saya juga lakukan itu. Tapi kalau Anda berbisiknya kepada Allah, saya yakin sekali bahwa Anda nggak akan mendapatkan apa yang Anda mintakan. Kenapa? Nanti saya tunjukkan kepada Anda dan bagaimana supaya Anda mendapatnya. Atap rumah ini maksudnya dalam konteks dulu supaya didengar banyak orang. Tapi kan sekarang sudah ada toa, loudspeaker. Tapi intinya ini supaya didengar banyak orang. Jadi inilah yang kita lakukan sekarang. Saya broadcasting kepada Anda melalui rekaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat nih. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi. Ini lai loh, L-A-I. Ini artinya terselubung ini, bro. Mereka tidak mengerti perkataan Yesus itu, sebab artinya terselubung bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Lukas 9 ayat 45. Dengan dua ini, masihkah Anda ragu bahwa Yesus itu ucapan-ucapannya terselubung? Bahwa ucapan-ucapan Yesus itu tersandi? Bahwa ucapan-ucapan Yesus itu encoded message? Oke, saya bawa lagi kepada Anda 1 Korintus 2 ayat 8-10 nih. Sebenarnya yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, terselubung lagi. Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Yesus yang mulia itu. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh, oleh ajarannya, pikiran. Sebab roh, ajaran itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah, dalam rencana Allah. Masih kurang jelas kah, bro? Oke, saya bawa satu lagi kepada Anda. Anda baca saja di Mazmur 78 ayat 2. Di situ Allah sendiri berkata, dengarlah hai kamu, aku mau buka mulut untuk menceritakan teka-teki purbakala. Allah sendiri loh yang ngomong, aku mau buka mulut. Jadi Alkitab itu sebenarnya
Allah lagi buka mulut. Isi Alkitab itu Allah buka mulut. Isi Alkitab itu adalah ucapan-ucapan Allah. Yang buat kita terselubung sejak zaman dulu, sejak purbakala. Anda baca Yeskel. Oke, sampai di sini dulu. Masih ada beberapa lagi sebenarnya. Dan saya rasa Anda masih ingat ketika Rasul Paulus bilang, gak ada caranya kamu bisa memahami isi Alkitab. Semuanya akan terselubung bagi kamu. Nanti akan saya tunjukkan itu. Kecuali kamu mau mengakui Yesus itu adalah roh. Itu ya. Ini clear ya. Itulah bukti bahwa di dalam ucapan Yesus ada pesan terselubung. Hal ini saya katakan selain tertuju kepada Pak Yusak tadi, juga kepada Dr. Diki Gadas, Dr. Esra, Dr. Bambang Nursena, Dr. Daniel Diantoro, para guru Tritunggal. Sebab saya pernah dengar Dr. Diki bilang, tidak percaya ada pesan tersandi dalam ucapan Yesus. Jadi bila dalam ucapan Yesus tidak ada selubung bahasa, saudara, saya mau tantang Anda. Dan Anda kan tahu bahwa Yesus itu diutus untuk membawa pedang kepada Bapak Ibu. Untuk membuat perselisihan dan tidak datang untuk membawa damai. Jika itu adalah harafiah, saudara, sudahkah Anda melaksanakannya? Atau Anda akan bilang, oh yang itu terselubung, tapi yang ini enggak gitu. No, Allah itu selamanya terselubung. Tapi para saksinya lah yang bercerita siapa dia. Para saksi yang diangkat yaitu Nabi itu. Nabi yang bersaksi. Kalau dia nggak jualan cerita tentang siapa dia. Itu Allah kita begitu. Oke? Kita maju lagi. Fakta bahwa ada pesan terselubung dalam ucapan Yesus sudah cukup saya sampaikan. Lain kali nanti kita sambung. Karena saya mau sampaikan dulu inti pesan dari pesan Yesus yang tersandi dalam kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Itu kan pesan tersandi, pesan terselubung. Jadi apa pesan yang diselubungkan di dalam ucapan itu yang perlu kita ketahui? Ini dia, saudara. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal Saksi Yahova berkata tentang ayat itu. Bahwa kuasa itu diberi oleh Bapa, diterima oleh Yesus. Tapi yang sebenarnya kuasa maut atas manusia di bumi itulah yang diambil oleh Yesus. Tapi diselubungkan oleh Yesus dengan kata diberikan. Jadi kita harus pahami diberikan di sini adalah dalam konteks pesan tersandi, diberi di situ, diberi kembali oleh malaikat maut kepada Yesus. Sesuatu yang memang milik Yesus, tapi pernah diserahkan kepada malaikat maut, kini diambil kembali oleh Yesus. Itu sebetulnya makna daripada kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Tentu Anda kan tahu bahwa manusia telah diserahkan kepada maut. Ya, jadi yang memerintah manusia di bumi ini sebenarnya maut. Jadi dalam konteks pemerintahan. Karena di alam raya ini ada pemerintahannya, bro. Ada teritori-teritori. Dalam konteks pemerintahan, yang terjadi itu sebenarnya berlakunya pemerintahan Allah di bumi sebagaimana di sorga. Di sorga dia berkuasa, tapi di bumi belum, karena di bumi yang berkuasa malaikat maut. Manusia semua diserahkan kepada maut. Jadi kuasa yang diterima dan diberi itu sebenarnya adalah situasi seorang aparat pemerintah itu mengembalikan kuasa kepada kepala pemerintah. 100%-nya itu.
untuk berlakunya pemerintahan Allah di bumi ini. Karena Anda kan tahu, Yesus berkata begini, bertobatlah, 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 kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi memang sekarang ini sudah berlaku, kerajaan sorga ini di bumi sudah berlaku. Tapi kita sementara ini masih tinggal di wilayahnya si maut ya. Bos di sini tetap si maut, tapi kita jadi duta nih di sini. Kita warga kerajaan sorga yang tinggal di wilayah alam maut sekarang. Itu kalau kita memilih mengikuti Yesus sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, Allah kita. Kayak itu ceritanya sebenarnya. Kalau Anda belum paham selama ini, itulah sebenarnya intisarinya. Nah, di sini saya mau beri catatan khusus kepada teologi saksi Yehova. Kalau kita simak situasi persidangan, kan Yesus itu disidang dia di hadapan pengadilan, dipimpin oleh Pontius Pilatus. Yesus bilang, kerajaanku bukan di bumi, artinya kan kerajaan dia di sorga. Kalau kerajaanku di bumi, ya aparat-aparatku sudah datang ke sini untuk membela aku, malaikat-malaikatku sudah datang membela aku. Jadi kerajaannya dia di sorga. Makanya si Pilatus bilang, jadi kau ini raja, gitu. Dia bilang, ya kalau kamu akui aku raja, ya aku raja bagimu, gitu. Jawabannya Yesus kan begitu. Tapi intinya di situ yang saya mau kemukakan, fakta yang saya mau kemukakan kepada Anda adalah kesalahan teologi saksi Yehova yang mengatakan kerajaan sorga itu kan disuspend, baru aktif setelah diberikan kepada Yesus. Ternyata di situ keliru, karena memang dari semula dia raja di kerajaan sorga. Yesus itu dari semula raja di kerajaan sorga. Alright, kita sambung lagi. Jadi dipandang dari pihak aparat, itu namanya diberikan kembali kepada Yesus. Dipandang dari pihak aparat ya. Tapi dipandang dari pihak Yesus sebagai penguasa, sebagai kepala pemerintahan, itu sama dengan diambil kembali. Jadi sejak itu manusia tidak lagi dalam kuasa maut. Sejak itu semua orang kudusnya Yesus keluar dari dunia orang mati, naik ke sorga. Anda boleh lihat Matius 27 ayat 52, 53, kuburan terbuka. Berarti orang-orang kudusnya Samuel yang sementara kita observasi di ayat di nomor 14, dia masih ada di situ. Itu udah naik ke sorga dia. Dan seterusnya, setiap orang yang percaya dan mengandalkan Yesus. Yang jangan lupa loh, bukan Tuhan. Allah lah yang mengampuni, Allah yang menghakimi. Tapi kalau Anda nggak tahu siapa Allah Anda, di situ Anda kelirunya. Makanya nggak boleh cuma Yesus Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan kita. Kita namanya Tuhan, pasti dimaafin kita. Allah maafin nggak? Itu masalahnya. Dalam kapasitasnya sebagai Allah, dia itu adil, nggak boleh ditawar-tawar tawaran itu. Hanya satu cara, amnesti atau abolisi. Hanya itu ruang yang diberikan. Kalau mau selamat dari hukumnya Allah. Karena yang menghukum itu kan Allah. Ya pribadinya sih Yesus, tapi kan dalam kapasitasnya sebagai Allah. Maka dari saya bilang, Yesus itu sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan sih. Kita sama dia kan kayak sahabat, namanya juga guru. Kan kita itu kayak, gimana ya, gitu. Maka dia bilang, kalau kamu kurang ajar kepada anak manusia, ya masih diampuni. Tapi kalau kamu kurang ajar kepada Allah yang kudus, Roh Kudus, nggak bisa diampuni kamu, gitu. Jadi itu yang harus kamu ketahui, itu yang harus kita ketahui. Oke, dengan demikian kewarganegara kita sebenarnya sudah berubah nih, warga negara kerajaan sorga. Jadi sementara kita di sini, kita ini kayak duta kerajaan sorga. Kita harus menginjil lagi kepada saudara-saudara kita yang belum menyadarinya supaya mereka sadar. Itu tugas kita.
Kita itu penjaga sekarang di generasi kita masing-masing, kita adalah penjaga. Sama seperti statusnya si Yehezkiel. Hati-hatilah saudara, jangan sampai Anda lupa menginjil. Ya. Iman Anda dari pagi bangun, sembahyang, terus kalau sembahyang Anda hanya untuk menyelamatkan diri Anda, percayalah. Saya sudah lihat sandinya. Nggak selamat, bro. Anda hanya selamat ketika Anda juga menolong orang supaya selamat. Oke? Dan supaya selamat, jangan salah alamat. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu kalau kamu nggak ngaku Yesus itu sebagai Allah. Jadi Islam, saudara-saudaraku, terimalah Yesus. Karena tanpa itu, imanmu sia-sia. Dalam konteks pengajaran para rasul, pasti sia-sia. Oke, seterusnya, masalahnya sekarang, di antara kita sekarang, ada pertanyaan penting. Apakah Yesus itu pihak kedua, Allah kedua yang diutus oleh Allah? Betulkah ada satu pribadi lain yang mengutus dia dan dia itu adalah pribadi yang diutus dalam arti harafiah? Kayak gitu. Kita kan selisih di situ kan. Jadi inilah yang kita mau bereskan di nomor 16 ini. Kita akan bereskan ini di nomor 16, 17, 18. Di sini kita perlu memahami ucapan Yesus bahwa dirinya diutus oleh Allah. Jadi satu waktu saya itu pernah diskusi sama seorang teman Islam tentang isi surat Maryam 21:72. Saya katakan kepadanya, itu tertulis persis sama Yohanes. Yohanes 5:28 ayat 29. Ada Yohanes 28 Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dia bilang, ya saya mengerti. Memang Yesus akan menjadi hakim nanti. Yesus yang menjadi hakimnya. Dia percaya itu. Memang kelak yang menjadi hakim itu Yesus. Tapi masalahnya, timbul masalah, karena di ayat yang sama, di Yohanes 5 ayat 28 itu, dikatakan di situ bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Aku diutus. Jadi dia bilang yang memberi ampunan itu nanti Allah, bukan Yesus. Ini yang perlu kita sama-sama observasi sekarang, saudara-saudara. Orang-orang saksi Yahova, orang-orang Kristen Mesianik, jangan sampai salah loh. Jadi pertanyaan Anda soal utusan atau diutus oleh Allah ini akan terjawab setelah kita selesai nanti observasi Yesus dibaptis di Sungai Yordan, karena jawabnya di sini nih, di sungai ini. Sebelum observasi, sementara si jawaban singkat dan ilustrasi yang kebetulan terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Saya kasih ilustrasi ini. Ya, ilustrasi pemerintahan, tentu ilustrasi pemerintahan. Karena ini kan tentang berlakunya pemerintahan sorga di bumi. Kan di sorga sudah Yesus sebagai Allah, di sini belum. Kan itu maksudnya. Di sini dia belum sebagai Allah. Maka dia bilang, jadilah. Itu sebenarnya pesan terselubung untuk mengatakan, akuilah pemerintahan Allah juga di bumi ini. Itu maksudnya. Sudah berlaku. Dan Anda harus kenal siapa Allahnya. Itu prinsip sebetulnya di situ. Nah sekarang, dalam konsep pemerintahan ini, dalam konteks pemerintahan ini, saya tanya Anda. Misalnya saya tanya kepada Anda ya, ini kan kaitannya Pak Prabowo baru-baru ini sebagai presiden kan mengeluarkan amnesti dan abolisi. Saya tanya nih kepada beliau, Pak Prabowo, atas kuasa siapa Anda memberi kepada Hasto amnesti dan kepada Tom Lembong abolisi? Atas kuasa siapa, Pak? Prabowo akan jawab, atas kuasa presiden. Atas nama presiden. Betul kan, saudara? Kalau Prabowo nggak presiden, nggak mungkin itu dia bisa ngasih amnesti kepada si Hasto, dan nggak mungkin bisa mengabolisinya si Tom Lembong. Tapi saya tanya Anda, presiden itu manusia nggak? Pribadi nggak? Jawabnya tidak. Presiden itu adalah lembaga.
lambang kuasa pemerintahan di Indonesia ini, presiden itu lambang kuasa. Lambang kuasa pemerintahan di alam raya ini, saudara-saudaraku, adalah Allah. Karena dia yang mencipta, disebut pemerintahan Allah. Itu sebenarnya yang harus Anda ketahui tentang Yesus. Demikianlah hal yang harus kita pahami atas ucapan Yesus. Yang berkuasa mengampuni, mengamnesti, mengabolisi dosa kita. Itu Allah. Tapi pribadi Allah itu ialah Yesus. Sama dengan hal yang tadi, yang mengabolisi Tom Lembong ialah presiden. Karena pribadi presiden itu ialah Prabowo. Hal ini memang masalah rumit. Memang masalah rumit karena telah seribuan tahun diajarkan sedemikian. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bait-bait ayat tentang duduk di sebelah kanan Allah, kita tahu bahwa Allah itu Yesus. Karena dalam perumpamaan, misalnya organisasi PSI, itu kan nomenklatur atau entitas. Tangan kanan PSSI, pelaksana PSSI, Erick Thohir kan sekarang. Tangan kanan presiden adalah Prabowo. Kalau dia pribadi ya nggak pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu berlaku buat lembaga atau jabatan. Jadi kalau itu makanya penting kita mengerti ketika misalnya Prabowo hadir di luar negeri dalam konferensi 7 negara atau 20 negara, misalnya G20. Kan dia hadir itu sebagai presiden. Peserta di sana juga sebagai tuan rumah pasti tanya, kamu datang sebagai apa? Pasti dilihatnya sebagai presiden. Kalau bukan presiden, pasti nggak diizinkan masuk. Tapi yang masuk kan Prabowo. Ya, demikian juga dengan Yesus. Yang mengutus dia adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Memang yang mengutus Yesus itu untuk menyelamatkan kita Allah. Dalam perannya sebagai Allah. Dia kan yang berfirman, tapi kita tidak lihat. Karena memang dia adalah Allah yang ada roh, yang tidak kelihatan. Jadi jangan ragu untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Lagi juga, Anda kan harus mengikuti iman para rasul. 12 rasul bersidang dalam sebuah ruangan kecil, di situ Yesus hadir. Apa kata mereka? Ya, apakah dia bilang, ya Tuhanku saja? Coba saya tanya bapak-bapak guru-guru Tritunggal. Apakah di situ mereka hanya bilang, ya Tuhanku? Enggak. Dia bilang, ya Tuhanku, ya dan Allahku. Jadi Allah itu adalah satu kesadaran baru. Kenapa mereka bilang Allahku belakangan? Ya, karena mereka memang nggak sadar sebelum dan nggak tahu. Dan mereka tahu hanya Allah lah yang bisa mengampuni, mengabolisi. Saya tanya lagi. Ketika Prabowo mengatakan itu atas nama Presiden, saya tanya Anda. Saat itu keluar dari perkataan Prabowo. Apakah di situ Prabowo sebagai pribadi kedua? Apakah dia salah satu dari 2 presiden atau 3 presiden? Jelas tidak. Pribadi dari presiden saat itu adalah Prabowo. Nanti ganti-ganti karena ini kan demokrasi. Tapi di langit alam raya ini cuma satu Allah, cuma satu presidennya, itu namanya Yesus. Dia nggak dipilih oleh masyarakat. Karena dia yang mencipta, maka disebut pemerintahan Allah, pemerintahan pencipta. Alright? Sekarang saya beralih ke satu hal yang penting lagi.
Satu hal lain yang perlu saya sampaikan adalah definisi ajaran kebenaran dan definisi ajaran sesat. Ini penting, karena banyak orang mengajar, tapi mereka nggak tahu definisi ini. Kalau mereka sudah tahu definisi, nanti nggak berani lagi. Dan definisi ini bukan Bram Sianto yang bikin. Definisi ini para guru kita yang bikin, Yesus yang bikin, Yohanes yang bikin. Tapi pertama saya tunjukin dulu Yohanes dan Paulus. Definisi ya. Kebetulan presentasi nomor 15 itu dikomentari oleh seseorang menamakan dirinya dengan alamat email @alzazera_Indonesia. Tuhan tidak pernah punya permulaan, sedangkan Yesus memiliki permulaan. Tuhan tidak pernah dilahirkan, sedangkan Yesus dilahirkan. Yesus pernah ada, kemudian tidak ada, sedangkan Tuhan selalu ada. Itu pendapat teologis dia. Tentu dia seorang saksi Yahova, karena bagi mereka Yesus itu hanya ada sementara. Samalah Allah Tritunggal juga demikian. Ini saya pilih karena Tritunggal terwakili di sini, saksi Yahova terwakili di sini, Islam juga tentu terwakili di sini. Kita samakan dulu persepsi ya. Dalam hal ini harus kita pakai patokan budaya Israel. Mereka menyebut Adonai untuk Tuhan. Dengan patokan itu, maka teologi yang benar untuk ini adalah Adonai tidak punya permulaan, sedangkan Yesus memiliki permulaan. Adonai tidak pernah dilahirkan, sedangkan Yesus dilahirkan. Yesus pernah ada, kemudian tidak ada, sedangkan Adonai selalu ada. Dalam teologinya Allah Tritunggal kan juga demikian. Yesus itu hanya yang menjadi manusia itu. Yesus itu adalah firman, dikatakan firman itu jadi manusia, jadi temporer kan. Intinya adalah Yesus itu adalah yang sementara ada, itu dalam Tritunggal. Jadi agar Anda keluar dari ajaran antikristus, karena yang begini ini ajaran antikristus. Inilah ajaran antikristus. Ini akan saya tanggapi panjang lebar dengan cara yang sangat baik, 100% sola scriptura. Supaya Anda tahu mana definisi yang dari Rasul kita, definisi ajaran sesat, definisi antikristus dengan ajaran kebenaran. Saya akan tanggapi ini dalam 3 poin. Pertama, saya katakan begini. Ini antikristus. Inilah ajaran antikristus. Kalau kita bicarakan sesat mana ajaran benar, mana ajaran sesat dari sudut pandang saksi. Kalau kita berselisih kan harus ada saksi. Saya nggak bisa ngomong kepada Anda sesuka-suka perut saya. Saya ingatkan kepada Anda. Oke? Jadi ini saksi, para rasul yang kita lagi bicarakan. Kenyataannya saudara, di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada nabi, tidak ada rasul yang menulis bahwa Adonai itu tidak berawal. Yang tidak berawal itu kata mereka adalah Yesus. Dan Yesus sendiri juga bersaksi atas dirinya, dia tidak berawal. Yesus berkata, "Aku awal dari segala awal." Itu kata Yesus loh. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 22 ayat 13. Di sini Yesus bicara berkali-kali kan, bukan hanya satu kali. Jadi bukan ayat senggol-senggol. Ini nggak mungkin lagi Anda artikan berbeda, karena ini skriptura yang berulang-ulang menjelaskan dirinya sendiri. Dia bilang, aku yang awal dan yang tunggal. Dan dia bilang terakhir, akulah yang menjadi Bapa bagimu nanti. Itu yang menjadi tantangan kita kepada guru-guru Tritunggal, termasuk Pak Daniel Biantoro, Bambang Nursena. Karena beliau kan guru-guru yang dinunut oleh para pemuda kita, pelajar-pelajar teologi. Siapa sih yang nggak kagum kepada Pak Bambang Nursena dengan kefasihan bahasa Arabnya, pengetahuan sejarahnya yang luas. Jadi kalau Anda mau bilang, kenapa Anda menyinggung
Bambang Nursena. Tapi kalau kita berbicara mengenai doktrin para rasul, Anda cek sendiri dan bandingkan. Yang saya katakan ini datang dari perut saya sendiri atau memang inilah yang dikatakan para rasul. Dan kalau Anda mau mencari doktrinnya rasul, saya bawakan kepada Anda di mana rasul mengatakan Yesus itu adalah Allah yang adalah roh. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan dia adalah Allah yang adalah roh. Nanti akan menjadi Bapa kita adalah Yesus. Buka tuh 21 ayat 6. Nah sekarang saya mau bawa kepada Anda definisinya dari rasul. Kita buka sekarang 1 Yohanes. Ayat ini sudah pernah saya bacakan kepada Anda, tapi kali ini saya bacakan kepada Anda dengan dimensi yang berbeda dan konteks yang berbeda. Kita mau melihat di sini definisi, di mana dia sebenarnya membuat secara jelas definisi supaya Anda jelas mana yang Anda harus ajarkan. Definisinya dia buat di ayat 6-nya begini. Itulah tanda roh atau itulah tanda ajaran kebenaran dan tanda ajaran yang menyesatkan. Apa itu? Ini dia. Dia bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap ajaran, tapi ujilah ajaran itu. Apakah berasal dari Allah? Di sini masih dia katakan dari Allah ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Ini nabi-nabi palsu ini kita nggak sebut mereka nabi-nabi jahat. Tapi nabi-nabi palsu maksudnya mereka sebenarnya bukan nabinya Yesus gitu. Kan kalau kita lihat perjanjian lama, Nabi Baal yang mengajarkan tentang Baal. Nabi YHWH seperti Elia yang mengajarkan YHWH. Jadi mereka itu sebagai nabi mewakili siapa? Nah di sini banyak nabi pengajar sebenarnya mereka nggak mewakili Yesus. Itu yang dimaksud. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul di seluruh dunia. Beginilah cara kita mengenal roh Allah, ini roh Yesus nih. Pikiran Allah, pikiran Yesus. Setiap ajaran yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, perhatikan, berarti Yesus bukan manusia, tapi dia datang sebagai manusia. Artinya, kamu harus mengakui dia bukan manusia loh. Kamu harus mengakui dia adalah roh. Ya dalam hal ini Tritunggal mengakuinya firman. Saya mengakuinya dia adalah Allah yang adalah roh itu sendiri. Saksi Yehova mengakui Yesus itu adalah Michael. Beda kan? Kita bertiga memandangnya berbeda. Tapi siapa yang benar di antara kita? Lihat ya. Setiap roh yang mengaku yang Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berarti berasal dari Allah. Ya tentu karena ini berasal dari Allah, tentu dari Allah. Maka Yesus itu pasti Allah dong. Kalau Yesus itu bukan Allah, ya tentu bukan dari Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Allah, Allah yang adalah roh, datang dia sebagai manusia, berarti tidak dari Allah, gitu loh. Sebenarnya dia bilang, jalan antikristus itu telah kamu dengar akan datang. Nih, sekarang ia telah datang. Sekarang sudah ada dalam dunia. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Kita lanjutkan ayatnya. Di ayat berikutnya dia bilang begini. Kami berasal dari Allah. Kami ini tentu para rasul. Berasal dari Allah maksudnya ajarannya ya. Karena ini kan bicara tentang ajaran tadi. Barang siapa mengenal Allah, berarti ia mendengarkan kami. Yang tidak berasal dari Allah, tidak mendengarkan kami. Itulah tanda ajaran kebenaran dan ajaran yang menyesatkan. Mereka memang berasal dari dunia, sebab mereka bicara tentang hal dunia dan mendengarkan mereka. Ini definisi ajaran sesat dan ajaran yang benar menurut Rasul. Jangan sampai lupa loh. Ada definisinya. Nah sekarang Anda boleh cek. Ajaran Anda mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai Allah atau sebagai firman? Saya sengaja membawa ini berpanjang-panjang, ada tujuannya loh. Akan saya tunjukkan sebentar lagi tujuannya. Masih dari Yohanes,
Supaya Anda tahu bahwa saya tidak membawa ayat yang nyenggol-nyenggol. Nih lihat ya. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus. Nah, di sini sudah terang dia. Tadinya kan Allah, Roh Allah. Yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berarti Yesus Kristus ini jelas bukan manusia. Itulah si penyesat, antikristus. Jadi waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tapi supaya kamu dapat upah. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Makanya saya katakan tadi yang mengampuni itu Allah, bukan Tuhan. Yang mengampuni itu Allah. Jadi kalau kamu tidak mengakui Kristus Allah, berarti kamu tidak memiliki Allah. Kita lanjutkan. Siapa yang tinggal dalam ajaran itu, berarti dia memiliki Allah. Dia juga memiliki Yesus. Jika seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran yang seperti ini, tolak dia. Jangan kasih salam. Karena memberi salam kepadanya berarti kamu ambil bagian dalam perbuatan jahat. Padahal ini ajaran loh. Jadi kalau kamu berkompromi dengan ajaran-ajaran gitu, itu aja sudah dianggap jahat kok. Masih kurang jelas, saudara? Saya bawakan satu lagi. Nih. Supaya Anda tahu bahwa Yesus itu roh, bukan firman. Perhatikan ya. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Yesus, baca ayat sebelumnya, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Yesus ialah roh. Jadi ini tentang orang yang membaca Alkitab, tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Kenapa? Karena matanya seperti terselubung. Itu. Bagaimana supaya selubung itu diangkat? Dia bilang, ya kamu harus berbalik kepada Yesus. Kamu harus akui Yesus. Sebagai apa ya? Sebagai roh. Karena dia bilang sebab Yesus itu ialah roh. Di mana ada roh Yesus, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu maksudnya diberi pengertian. Anda nggak akan diperbudak lagi sama orang, diombang-ambingkan dengan ajaran gereja A, gereja B, gereja C. Oke? Jadi kalau Anda nggak berbalik kepada Yesus, jangan harap Anda bisa mengerti siapa Yesus melalui skriptura yang ada dalam Alkitab. Ya mungkin. Ini 2 Korintus 3 ayat 14. Ketiga skriptura ini dengan secara jelas menggambarkan siapa Yesus. Jadi kalau ajaran Anda hanya mengatakan Yesus Tuhan, keliru itu saudara, percayalah. Itu pendapat kedua ya. Pendapat ketiga begini. Saya sengaja membawakan kesaksian Yohanes ini dan definisi ajaran sesat ini. Panjang-panjang ya. Ini untuk menolong Al-Jazera memang, tapi juga untuk menantang Anda sebuah pengertian begini. Di dalam ajaran Tritunggal kan Yesus itu ialah firman. Atau firmannya Allah atau firmannya Bapa. Maksud saya begini. Bila menurut Anda Yesus ialah firman Allah dan itulah doktrin utama dari Yohanes menurut Anda. Karena Anda kan mengajarkan itu. Saya buka YouTube ketemu lagi ajaran itu. Jadi entah berapa kali sudah guru-guru Tritunggal mengajarkan Yesus itu firman Allah. Ini tantangannya. Bila memang itulah doktrinnya Yohanes, tantangannya kepada Anda adalah, ini saya adreskan kepada Pak Bambang Nursena ya, beliau pengajar senior di antara kita. Bisakah para guru Tritunggal menunjukkan skriptura yang seperti ini? Satu aja lah skriptura yang menjelaskan Yohanes loh, karena yang menjadi tulang punggung ajaran Tritunggal mengatakan Yesus itu adalah firman kan Yohanes. Coba temukan dulu di mana Yohanes pernah menulis skriptura berpanjang-panjang seperti ini bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Tapi itulah tantangan, semoga Anda bisa menemukannya supaya ajaran itu menjadi benar. Tapi kalau Anda sadar bahwa tidak ada Yohanes pernah menuliskan Yesus itu adalah firman, maka Anda harus memperbaiki doktrin itu. Takutnya orang yang mendengar kesesat. Jadi percaya beneran bahwa firman Allah Yesus itulah firmannya si Allah.
seperti yang dipercayai sebagian orang. Memang sudah sangat banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Oke, saudara, itulah definisi ajaran sesat menurut guru-guru kita. Sekarang kita mulai observasi Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ini sandinya. Menggenapi seluruh kebenaran, langit terbuka, Roh Allah turun seperti seekor merpati berkepak-kepak. Anda harus lihat nih, tulis secara khusus berkepak-kepak. Tidak hanya dikatakan seperti seekor merpati. Jadi berkepak-kepak di sini pasti ada artinya. Karena ini dari Allah sendiri loh. Ini bahasa roh. Memang dalam kasana ilmu ini disebut semiotika, semantika. Pengertian untuk menangkap pesan rohnya, ujung dari ujung, atau pesan-pesan yang tersembunyi dalamnya. Dalam bahasa umum, ya saya sebut dalam bahasa spiritual kita sebut bahasa roh. Spiritnya apa sebenarnya ini? Ini di sini nih. Ini bahasa roh nih. Apa yang kita dapat di sini? Allah bicara dalam bahasa terselubung. Allah itu kan roh. Tentu dia berbicara kepada kita secara roh juga. Saya pending di sini, maksud saya sih supaya Anda berlatih di rumah. Harus berlatih mendekripsi, karena Alkitab itu adalah pesan tersandi. Sebenarnya jauh daripada yang Anda bayangkan selama ini. Saya bisa bahkan mengatakan bahwa Alkitab itu alkimia. Pada salah satu nomor nanti Anda akan saya bawa kepada satu kode. Ada simbol, ada kode, ada penjumlahan angka supaya Anda tahu bahwa ini masih tergolong ringan. Karena jawaban dari semua ini memang sudah ada tertulis. Tapi nanti ada simbol-simbol yang tidak bisa diterangkan kecuali Anda menjumlahkan angka. Itulah Alkitab. Itu fakta tentang Alkitab. Sampai ketemu, saudara, minggu depan. Kalau Anda ingin menginjil kepada saudara-saudara yang lain supaya banyak belajar, supaya banyak yang dibukakan matanya, bagikan channel saya kepada orang lain. Anda sendiri please subscribe supaya nomor-nomor presentasi yang lain tidak terlewat. Jangan Anda anggap enteng keselamatan itu. Ini bukan tentang nyanyi-nyanyi. Kalau Anda nggak kenal siapa Yesus itu, nanti Anda parkirnya di purgatori. Pasti di purgatori. Di barzah tuh Anda parkirnya. Dan buat para guru-guru, hati-hatilah. Yesus sudah ngancam. Barang siapa mengajarkan satu kepada orang-orang kecil ini dengan sedemikian rupa, maka dia bilang, ini tentang guru-guru palsu ya, kalau diikatkan batu ke lehernya, lalu dilemparkan ke laut itu masih ringan. Berarti ada siksa yang lebih berat dari situ ya. Makanya hati-hati. Saya mengingatkan ini berdasarkan semua yang tertulis di Alkitab. Sampai jumpa di nomor berikutnya.